Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Berbagi-bagi ilmu, berbagi-bagi rasa di acara ini apa? Berbagi pengalaman lah. Ketemu lagi ya. Sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu ya. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa materinya yang mau disampaikan sekarang? Ini nggak ada ya, nggak ada. Jadi materinya nggak ada, cuma menjawab pertanyaan saja dari ini, siapa kemarin namanya, Bapak Suhud ya. Namanya Bapak Suhud ya. Assalamualaikum Pak Suhud ya, Bapak Suhud, cepat sehat Pak Suhud. Sekarang sakit beliaunya dan tidak sholat, tidak bisa sholat maksudnya. Dan pertanyaan Pak Suhud begini, kan beliau tidak sholat. Pak Suhud itu beliau tidak sholat. Saya ngomong, Pak Suhud, kau tidak sholat. Ngomongnya gini Pak Suhud, sibuk terus. Ya, saya akan sholat nanti kalau sudah tua gitu, kalau sudah sempat gitu. Jadi sholatnya nunggu sempatnya dulu. Sholatnya menunggu kobernya dulu. Atau banyak orang yang begini, saya akan sholat ketika saya sudah kaya gitu, sudah cukup. Kalau tidak kaya gimana? Oh, tidak sholat. Nah, yang membuat menarik pertanyaan Pak Suhud itu adalah begini. Tanya begini, Pak Ustaz katanya, iya Pak Suhud, ada teman saya tanya pertanyaan begini, ada teman saya itu tidak sholat tadi. Teman saya itu tidak sholat. Katanya Pak Suhud ya. Ini katanya Bapak Suhud. Katanya Pak Suhud, cerita temennya komplain ke saya, gitu loh. Jadi katanya Pak Suhud cerita kehidupan temennya, tapi komplain kepada saya, ke saya itu komplain. Ya, saya greget ya. Greget saya greget. Nah, begini, ada teman saya kan, gitu. Terus dia itu sukses gitu loh. Ya, sukses. Terus gimana? Dia punya usaha Ustaz, boto ya, punya usaha betah boto. Dia sukses, banyak hasilnya. Dia juga punya mebel, jual lemari ya, kursi, mebelnya besar. Dan teman saya itu katanya Pak Suhud ceritanya, itu tidak sholat kan. Jadi temennya saya itu tidak sholat, kerjaannya bowo keliling. Bowo itu menghadiri undangan-undangan. Katanya orang sini tokoh terop ya, tokoh terop kemana-mana keliling. Jadi kunjung 1, kunjung 2, kunjung 3 ke tokoh terop. Nah, tidak sholat, tokoh terop. Terus ya maksiat katanya. Artinya maksiat tuh sering nongkrong di warung-warung kopi gitu ya. Ya, untuk zinanya tidak tahu katanya. Cuma ketika nongkrong di warung kopi di remang-remang, paling tidak mata ini kan pasti konsumsinya begitu. Ya, kalau yang bawah ya tidak tahu, tapi bisa jadi kan kalau dekat dengan begitu. Jadi ini yang dipermasalahkan oleh Pak Suhud itu begitu. Kenapa? Tidak sholat, ya, kerjaannya maksiat, suka perempuan, ya neko-neko lah gitu. Tapi yang menjadi permasalahan dari Pak Suhud, maksiat, neko-neko, senang perempuan, tidak sholat, ya, tidak sholat. Tapi usahanya sukses. Nah, tapi usahanya sukses. Usahanya sukses, lancar, labanya banyak, hasilnya banyak.
cukup, kaya, cukup, rezekinya lancar, dan tidak ada musibah. Itu. Tidak ada musibah. Anak-anaknya sehat, mertuanya sehat, istrinya pun sehat, bisa dinikmati. Sehat semuanya. Sehat, lancar lah gitu. Tapi tidak sholat. Ya. Tapi tidak sholat. Tapi tidak zakat, tidak puasa, naik haji dan lain-lain. Ya, itu yang jadi permasalahan Pak Suhud. Kenapa orang maksiat, ya tidak sholat, kok bisa sukses? Kok bisa senang daripada saya, kata yang sudah sholat tapi tidak kaya-kaya, sudah sholat tapi sukses-sukses, malah banyak musibah lagi. Ini kemarin, ini menarik. Makanya banyak orang yang bilang saya akan sholat ketika sudah saya kaya. Nah, jawabannya apa dari apa yang dikatakan Pak Suhud itu? Jawabannya adalah itu termasuk golongan orang-orang yang masuk kategori istidraj, ya. Jadi itu adalah masuk golongan orang-orang yang istidraj. Nah, istidraj itu apa? Istidraj itu adalah orang yang disolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli maksiat tapi hidupnya lancar. Orang yang ahli maksiat tapi hidupnya sukses di dunia. Rezekinya lancar, tidak ada musibah, lancar semuanya. Itu namanya istidraj. Disolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Disolak itu wis sak karepe sampean, wis sak karepe ngambek ya, ngambul. Jadi Allah itu ngambek, ya, disolak oleh Allah. Sudah wis sakarepe mau gitu, terserah. Bersenang-senanglah sudah dengan kesuksesanmu. Tapi awas besok. Gitu. Itu namanya istidraj. Jadi kalau kita sukses, ya maaf ya teman-teman, sahabat-sahabat yang jauh di sana, yang dekat di sini, kalau teman-teman yang di sana itu sukses, ya punya istri cantik, ya tidak sakit, sehat, punya anak-anaknya sukses, rezekinya lancar, kaya raya, tapi beliaunya tidak sholat, tidak zakat, jauh dari Tuhannya, ya, ahli maksiat. Tapi kok sukses, kenapa? Itu namanya istidraj. Itu hati-hati, ingatlah itu disolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Disolak. Kalau kita rezeki naik turun, itu bagian dari ujian dari Allah. Kalau kita sudah melaksanakan sholat, zakat, puasa, tapi hidup ini masih naik turun, sering diuji oleh Allah, sering diuji musibah oleh Allah, itu disyukuri saja, alhamdulillah. Karena Allah masih ingat kepada kita. Insya Allah biasanya Allah tidak menguji kepada hambanya yang melampaui batas. Allah itu menguji sesuai dengan kemampuannya hambanya masing-masing. Biasanya begitu. Ya, makanya kita tetap bersyukur. Apapun kondisi kita, dengan seperti apapun kondisi seperti itu disyukuri, dinikmati, tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah, tetap ikut istiqomah dalam jalur kebaikan, jalur hal-hal yang positif, biar kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sampai kelak semuanya berakhir. Ya, itu saja sudah yang bisa kami sampaikan. Itu namanya istidraj. Jadi bisa diketahui, bisa disimak. Insya Allah bila bermanfaat video ini bisa disampaikan kepada yang lain. Insya Allah yang menyimak dan menyampaikan, mudah-mudahan semua menjadi amal jariah. Yaitu amal yang tidak ada putus-putusnya, tetap mengalir pahalanya walaupun kelak ketika kita tiada. Ya, mudah-mudahan ya manfaat lah, mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada yang membutuhkan, atau teman-teman yang jauh di sana yang butuh asumsi pengalaman dan ilmu-ilmu agama. Ya, mudah-mudahan dengan Allah kita diberikan kekuatan, ya, diberi kekuatan hidayah oleh Allah. Karena sejatinya ini hidupan numpang, dan yang memberi kekuatan itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauh dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya tidak kuat melakukan sholat, melakukan zakat, melakukan puasa, tidak kuat. Nah, mungkin mudah-mudahan perantara dapat hidayahnya Allah, kita itu bisa kuatlah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah menjalankan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik.
Itu saja ya, kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu sekeluarga ya. Salam sehat selalu sekeluarga. Amin ya rabbal alamin.